Hujan deras memaksa kami mendirikan tenda di tengah dingin yang menikam. Tanjakan akar jadi pengingat bahwa setiap langkah selalu butuh perjuangan. Kabut sempat menyelimuti pandangan, lalu perlahan berganti sabana luas dan hamparan perahu yang memeluk sunyi. Di sini dingin menjadi teman, rindu jadi alasan, dan langkah-langkah ini akan selalu punya tujuan. Ini cerita kecil kami di Gunung Prau. Semoga kamu pun bisa merasakannya. Begitu tiba di base camp, kami segera registrasi, menulis nama, dan memeriksa barang bawaan. Satu persatu kami cek, agar semua aman. Ransel ini bukan cuma berisi logistik, tapi juga rindu yang siap pulang dengan cerita. Kita start dari base camp pukul 1. Kondisi seperti ini, cuaca mendung berkabut. Padahal ini sasi Juni, harusnya sasi Juni itu sudah masuk musim kemarau. Jangan musim nang Indonesia yang ditepat. Sepanjang perjalanan dari base camp ke pos 1, jalur kami melewati perkebunan warga. Hamparan tanaman kentang berbaris rapi, berdampingan dengan pohon karika yang tumbuh di pinggir jalur. Dua komoditas ini jadi kebanggaan petani Dieng. Karika, si pepaya gunung, juga dikenal sebagai oleh-oleh khas Wonosobo. Menapaki jalur ini, kami sadar setiap langkah punya cerita tentang tanah dan tangan yang menjaganya. Orang pengen kerasukan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, akhirnya kami sampai di pintu langit, gerbang kecil yang mengantar langkah menuju pos 1 Gunung Prau via Dieng. Di sini kabut tipis sering datang tiba-tiba, seolah menutupi jalur di depan. Tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa magis. Setiap orang yang lewat pintu langit seperti diingatkan, semakin tinggi kita mendaki, semakin luas juga hati belajar merendah. Ada yang tahu ini namanya apa? Ngerti Pak? Apa itu, Mas? Ini namanya tanaman begonia. Ini kalau dalam ilmu survival ini bisa dimakan. Bisa dicontohkan aja. Nah ininya yang penting ini dikupas dulu. Wah, kulit ari dari begonianya ini. Gimana rasanya, Mas? Asem. Jalur terus menanjak, namanya juga gunung. Langkah demi langkah diiringi pepohonan rindang di kanan dan di kiri. Rimbunya dedaunan menambah sahdu perjalanan ini, seolah memberi teduh pada lelah yang mulai terasa. Di tengah tanjakan kami lebih banyak diam, sibuk tenggelam dalam pikiran, menikmati perjalanan dengan caranya masing-masing. Semakin ke atas, jalur tetap menanjak, setia dengan tanjakannya. Suara daun jadi teman, sementara nafas kami kadang terdengar saling sahut. Kami lebih banyak diam, katanya menikmati perjalanan. Padahal diam-diam berharap jalur ini punya tangga eskalator.
Tapi di gunung, lelah yang diselip tawa selalu jadi cerita paling dirindukan. Cepetan ya tadi. Menekan. Mari Mbak. Sekali. 28 menit sampai di pos 1. Nembe melewati pos 1. Nah, sekarang sudah berganti vegetasi, yang tadinya hutan pinus sekarang hutan cemara. Bedanya apa Mas? Pinus sama cemara Mas? Ya jelas beda lah. Beda spesies. Beda spesies apa nek ngono? Daunnya apa apanya itu bedanya? Ya daun, batang. Nah, perbedaan ini. Kalau ini pinus, ini cemara. Ini pinus. Kabut masih setia menemani pendakian kami kali ini. Ada untungnya juga, jalur terasa lebih teduh, tak terlalu panas meski tenaga terkuras. Kadang langkah jadi lebih pelan, seolah kabut sengaja memeluk pandangan. Kami hanya berharap hujan tak turun terlalu cepat, sebab di gunung cuaca bisa berubah kapan saja. Dan doa selalu jadi payung terbaik yang kami bawa. Gunung Prau dikenal sebagai salah satu gunung favorit di Jawa Tengah, terutama untuk para pendaki pemula. Tingginya hanya sekitar 2565 mdpl, dengan jalur yang relatif bersahabat dan pemandangan yang selalu bikin rindu. Dari puncaknya, kita bisa melihat sabana luas, bukit-bukit hijau, dan deretan gunung lain yang berdiri gagah di kejauhan. Setiap tahun, ribuan orang datang ke Prau, memburu sunrise dan kabut tipis yang menenangkan. Mungkin itulah kenapa Prau begitu populer. Jalurnya mudah, pemandangan luar biasa, dan rasanya selalu bikin orang ingin kembali. Ada beberapa jalur yang bisa digunakan untuk mendaki Gunung Prau. Setiap jalur punya cerita, keunikan, dan tantangannya masing-masing. Salah satunya adalah jalur Via Dieng, jalur yang sedang kami tapaki sekarang. Di jalur ini kamu bisa melihat perkebunan warga, hutan pinus yang meneduhkan, hingga sabana luas yang menanti di atas sana. Jalur Via Dieng memang terkenal dengan tanjakan yang bertahap, tapi pemandangan sepanjang jalan sungguh menenangkan. Buat kalian yang ingin menemukan sisi lain dari Prau, jalur ini wajib dicoba. Karena kadang, sudut pandang yang berbeda justru membuat kita lebih jatuh cinta pada gunung yang sama. Ya. Setelah menapaki tanjakan yang cukup panjang, kami memutuskan berhenti sejenak. Ransel yang sedari tadi membebani punggung akhirnya kami turunkan. Satu persatu membuka jaket, membiarkan angin gunung menyejukkan keringat yang mengalir. Meneguk air, menarik nafas panjang, lalu saling menertawakan lelah yang terasa lucu kalau dinikmati bersama. Di momen sederhana seperti ini, kami belajar bahwa istirahat bukan berarti berhenti, tapi cara tubuh mengumpulkan tenaga. Sebab di gunung, perjalanan memang panjang, tapi hati yang saling menguatkan selalu membuat langkah terasa lebih ringan. Nah, Berarti ini besar ini. oh.
Sepi itu jalannya lu sepi weh, jalan siji tok. Jalannya lu sempit. Nah, itu perbatasan daerah. Setelah berjalan sekitar 1 jam 15 menit, akhirnya kami sampai di pos 2. Tapi kali ini kami tak mau berlama-lama beristirahat. Tanpa banyak jeda, langkah langsung kami teruskan menuju pos 3. Dari sini jalur mulai berubah. Tanjakan panjang diselimuti akar pepohonan yang saling bersilang. Setiap pijakan harus lebih hati-hati, karena akar bisa jadi sahabat sekaligus jebakan. Langkah tetap menanjak, sambil menata nafas di bawah rindangnya hutan. Sampai di kawasan akar cinta. Lumayan. Baru ketemu akarnya. Cintanya belum. Kami terus berjalan, langkah kadang pelan kadang terburu, menyesuaikan tanjakan yang makin menantang. Di sisi jalur, pohon-pohon tinggi berdiri seolah jadi peneduh di tengah nafas yang mulai berat. Beberapa kali kami saling menoleh, sekedar memastikan tak ada yang tertinggal terlalu jauh di belakang. Kadang obrolan ringan muncul, tapi lebih sering sunyi yang memeluk perjalanan. Di gunung, diam tak pernah berarti canggung. Justru di situ kami belajar mendengar detak jantung sendiri, meresapi suara ranting patah, atau sekedar mensyukuri betapa kaki ini masih sanggup melangkah. Lelahnya selalu terbayar, sebab setiap langkah membawa kami sedikit lebih dekat pada cerita di puncak. Kabut mulai menebal, menutupi jalur setapak di depan kami. Kami tahu kabut sering datang membawa hujan sebagai temannya. Langkah pun mau tak mau harus dipercepat, sebab di gunung jarak pandang yang tertutup dan rintik hujan bisa berubah jadi ujian kecil kalau terlalu lama terlena. Kami terus berjalan, saling mengingatkan, berharap sampai di tempat aman sebelum kabut dan hujan benar-benar turun bersama. Nah, biyen ke dalan lewat kene ya. Biyen lewate lewat tower. Terus bisa lewat kene. Cuman biyen tower aktif. Persimpangan jalur dari Kali Lembu, Dieng dan Dwaradi. Nah, kayak tawure katon. Sampai di pos 3 Gunung Prau via Dieng. Jam 2:43 sampai di pos 3. Perjalanan dari base camp sekitar 1 jam 44 menit. Cukup santai ya. Suara
ke puncak. Yuk lanjut. Sampai titik ini, suara gemuruh petir mulai sering terdengar, menyelinap di antara rimbun pepohonan. Langit yang tadinya hanya berkabut, kini tampak semakin gelap, bertanda hujan sepertinya benar-benar akan turun. Di jalur pendakian, suara petir seperti pengingat kecil bahwa alam punya caranya sendiri untuk menuntun langkah kita. Kami pun mempercepat langkah, menata nafas sambil sesekali menoleh ke langit yang kian muram. Di gunung, hujan bukan sekedar rintik yang membasahi jaket, tapi juga ujian sabar di jalur yang licin. Tapi bukankah di setiap hujan selalu ada cerita hangat yang menunggu untuk diceritakan ulang di rumah? Ya, bisa terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh dari apa, petir. Nah, geluduk bahasa Indonesia siapa? Di sebelah barat masih terlihat pedesaan, itu desa Manteng. Dan sebelah sana desa Cilik. Berbeda di sebelah timur, wah sudah tertutup kabut, sudah tidak terlihat apa-apa, dan terdengar suara gemuruh petir. Sampai batu kayangan disertai guntur. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Prau via Dieng. Rasa lelah rasanya langsung luruh, berganti kagum melihat sabana dan barisan perbukitan di kejauhan. Sekarang tinggal mencari area camp terbaik, tempat istirahat sekaligus menanti pagi esok. Kita langsung lewat saja, langsung cari area camp karena cuaca sudah sangat tidak bagus ini, sudah mulai gerimis. Dari kejauhan, sabana luas dan perbukitan Gunung Prau membuat kami terkagum. Meski semua tampak terbalut kabut tipis yang datang dan pergi sesuka hati. Rasanya setiap sudut di sini punya cara sendiri membuat orang betah berlama-lama menatap. Kami terus berjalan pelan, menyusuri jalur puncak sambil menoleh ke kanan dan kiri, mencari petak tanah yang pas untuk mendirikan tenda. Angin mulai berembus lebih dingin, menandakan hujan tak lama lagi turun. Benar saja, gerimis kecil mulai menepuk pundak kami, membuat langkah sedikit terburu. Di ketinggian seperti ini, dingin, kabut, dan gerimis bersekongkol membuat kami harus cepat menemukan tempat bernaung sebelum malam datang memeluk puncak sepenuhnya. Benar saja, hujan keburu turun sebelum tenda kami sempat berdiri. Rintik kecil berubah deras dalam hitungan menit,
memaksa kami bergerak cepat di bawah derasnya hujan. Sore itu kami memang membawa 2 tenda, jadi masing-masing sibuk mendirikan tendanya sendiri. Angin dingin menampar wajah, tangan gemetar menahan dinginnya sambil memastikan pasak tertancap kuat. Setelah tenda masing-masing berdiri, kami satukan dengan flysheet agar kami lebih mudah memasak nantinya. Untungnya barang bawaan tetap aman di ransel. Di ketinggian seperti ini, hujan memang sering datang tiba-tiba, tapi disitulah hangatnya kebersamaan terasa lebih nyata. Setelah basah kuyup mendirikan tenda, kami buru-buru ganti baju kering dan saling menghangatkan diri di bawah flysheet yang sudah terpasang. Angin malam di Gunung Prau memang terkenal dingin dan kadang menusuk tulang, tapi disitulah kehangatan bisa benar-benar terasa. Kami mulai memasak air, menyiapkan gelas, lalu menyeduh minuman jahe saset yang sengaja kami bawa dari rumah. Rasanya nikmat luar biasa, apalagi diminum saat suhu dingin dan badan baru saja basah kena hujan. Hangatnya jahe seolah mengalir pelan, bikin perut tenang dan kepala lebih ringan. Tak hanya berhenti di minuman, kami juga mulai menyiapkan makan malam. Kompor kecil dinyalakan, panci bergantian terisi air mendidih. Malam itu kami sepakat untuk makan nasi hangat dan soto ayam. Aroma bumbu soto yang mengepul pelan bercampur dengan kabut tipis di luar tenda rasanya bikin lupa kalau di luar masih gerimis. Sebagai tambahan, kami juga menggoreng beberapa nugget untuk lauk, biar makan makin lahap. Di gunung, rasa makanan memang selalu lebih nikmat, entah karena lapar, cuaca dingin, atau sekedar karena dimasak bareng-bareng di tempat yang sederhana. Semua terlihat sederhana, tapi justru di momen kecil seperti inilah tawa, cerita, dan rasa syukur saling melengkapi. Tapi sayang, pas momen kami makan malah nggak ada videonya. Koyo ngene iki dong yo nganu kae sik ono apa dikukus ya. Ngene omah. Sekarang jam 6:45. Tadi habis sholat subuh juga saya tidur lagi. Ya, cuaca masih berkabut sampai sekarang. Kecewa orang. Rasa kecewa di pagi hari sempat terbersit di hati kami. Langit tak menampakkan matahari, kabut malah betah menutup punggung perahu. Tapi kami sadar, alam tak pernah bisa dilawan, hanya bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Sesekali kabut menyingkap, memberi kami sedikit celah untuk melihat sabana dan perbukitan di kejauhan. Lalu datang lagi menutup pandangan. Di situ kami belajar, setiap pendakian selalu punya caranya sendiri meninggalkan kesan, meski tak selalu sesuai rencana. Yang terpenting, langkah tetap pulang dengan cerita yang berbeda. Kegiatan pagi. Pagi itu kami manfaatkan untuk menjemur baju dan peralatan yang sempat basah kehujanan kemarin. Jas hujan, tas carrier, jaket, semua dijemur seadanya di bawah sinar matahari yang malu-malu. Sambil menunggu kering, kami masih menyimpan harapan. Semoga langit hari ini mau sedikit lebih cerah. Karena di gunung, harapan sekecil apapun tetap cukup untuk membuat hati hangat.
Sepertinya alam benar-benar berpihak pada kami kali ini. Kabut perlahan mulai menghilang, membuka tirai sabana yang semalam tertutup. Gunung Sindoro, Kembang, dan Sumbing berdiri megah di kejauhan, seolah jadi hadiah kecil untuk langkah yang sudah sampai di sini. Setelah puas menikmati keindahan dari atas Gunung Prau, kami mulai berkemas. Suasana pagi yang perlahan cerah seolah jadi tanda bahwa sudah waktunya turun. Satu persatu perlengkapan camping kami simpan lagi ke dalam tas carrier. Sleeping bag dilipat, matras digulung, kompor kecil dibungkus rapi, jas hujan dan flysheet disusun agar tak makan banyak ruang. Kami saling membantu memastikan tidak ada barang yang tertinggal, dan yang paling penting, tidak ada sampah yang tercecer. Bagi kami, meninggalkan tempat sebersih mungkin adalah tanggung jawab setiap orang yang pernah menjejakkan kaki di sini. Mungkin apa yang kami bawa pulang hanyalah foto, video, dan cerita kecil, tapi meninggalkan jejak kebaikan di jalur pendakian, bagaimanapun caranya, selalu jadi bagian dari cerita itu sendiri. Karena di gunung, alam selalu memeluk siapapun yang mau datang dengan hati bersih dan pulang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Sambil membereskan sisa perlengkapan, sesekali kami menoleh ke sekitar. Rumput sabana masih basah, sisa embun dan hujan semalam. Kami pastikan lagi tak ada jejak sampah kecil yang tertinggal di balik batu atau rerumputan. Sebab pulang boleh nanti, tapi meninggalkan alam tetap bersih selalu jadi janji kami di setiap perjalanan. Kami benar-benar menikmati perjalanan pulang ini. Langkah kaki memang sedikit lebih ringan karena beban di punggung sudah terasa lebih bersahabat. Tapi ada bagian hati yang rasanya enggan turun terlalu cepat. Dari jalur setapak ini, sabana Gunung Prau terlihat sangat indah. Hamparan rumput luas dengan jalur-jalur kecil seperti urat nadi membelah bukit hijau yang seolah tak habis dipandang. Angin berhembus pelan, membawa sisa dingin yang masih tertinggal di punggung gunung. Sesekali kami menoleh ke belakang, memastikan bahwa pemandangan ini benar-benar nyata, bukan mimpi yang sebentar lagi hilang. Tanpa kabut, semua terlihat lebih jelas. Garis-garis sabana, jalur pendakian, dan perbukitan di sekitarnya seperti lukisan besar yang terhampar di depan mata. Perjalanan turun memang selalu punya caranya sendiri membuat orang betah berjalan pelan. Kami beberapa kali berhenti hanya untuk berdiri di atas bukit, merapikan nafas sambil menatap jauh ke bawah. Dari sini, Desa Dieng tampak begitu kecil, seperti titik-titik atap yang saling berdekatan. Ladang sayuran di lereng bukit terlihat rapi membentang, bertingkat-tingkat seolah jadi penanda betapa suburnya tanah Dieng. Rumah-rumah homestay dengan atap berwarna-warni juga tampak jelas dari atas sini. Objek wisata Dieng yang kemarin hanya kami lewati, kini terlihat seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Kami sempat bercanda, mungkin inilah cara alam mengingatkan bahwa setelah pulang nanti akan ada cerita lain yang menunggu di bawah. Setiap langkah turun membawa pulang rasa syukur bahwa sekali lagi kaki ini diberi kesempatan berdiri di punggung perahu, meski singkat, meski sempat diterpa hujan. Dan meski jalur desa masih jauh di depan sana, kami hanya saling menatap dan tersenyum kecil, menyimpan lagi rindu baru yang suatu saat akan membawa kami kembali ke sini, menjejak sabana, menatap Dieng dari atas, dan membiarkan keindahan alamnya selalu punya alasan untuk merindukan.